Apa kalian tahu apa saja tahapan pemilu? Tahapan pemilu ada 3. 1. Tahapan pra-pemilu. 2. Tahapan pelaksana pemilu. 3. Tahapan pasca pemilu. Tahapan regulasi ini adalah proses pembuatan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan pemilu, termasuk dalam hal teknis dan hukum. Regulasi ini penting karena sebagai pondasi awal agar setiap aktivitas yang dilakukan benar-benar telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu, seperti independensi, kesetaraan, jujur, dan adil. Tahapan ini adalah proses yang krusial untuk memastikan bahwa pemilihan umum atau pemilu dapat berlangsung dengan lancar, transparan, dan adil. Perencanaan dapat berfungsi dalam 3 hal. A. Identifikasi masalah, kekuatan, dan kelemahan dari penyelenggaraan pemilu. B. Penetapan prioritas kunci dalam setiap tahapan ataupun kegiatan. C. Penentuan langkah-langkah yang efektif dan realistis. Pihak-pihak yang berwenang dalam perencanaan dan anggaran pemilu. 1. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. 2. Pemerintah. 3. Legislatif. 4. Badan Pengawasan. Tahapan ini adalah proses pemilihan dan penunjukan individu untuk mengisi posisi di lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum. KPU membedakan 2 jenis kelompok badan penyelenggaraan pemilu, yaitu yang bersifat tetap, permanen, dan yang bersifat HOC atau sementara. Berikut adalah tahapan seleksi penyelenggaraan pemilu. 1. Tahapan pendaftaran yang terdiri dari pengumuman pendaftaran melalui media massa, penerimaan pendaftaran, dan penelitian berkas administrasi. 2. Tahapan seleksi yang terdiri dari seleksi tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. 3. Penetapan hasil seleksi oleh tim seleksi dengan jumlah 2 kali dari jumlah anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang dibutuhkan. 4. Uji kelayakan dan penetapan anggota penyelenggaraan pemilihan pemilu oleh KPU RI. Tahapan ini adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Selain itu juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, dan aturan teknis dalam mencoblos serta menghitung suara. Pihak yang membuat sosialisasi: Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pemerintahan, partai politik dan calon, organisasi masyarakat sipil. Sasaran sosialisasi: pemilih, calon dan partai politik, panitia pemilu dan pegawai. Surat suara, kotak suara, bilik suara, formulir, tinta, paku. Permutahiran data pemilih tetap (DPT) adalah proses penting dalam sistem pemilihan umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih selalu akurat dan terkini. Alur permutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih meliputi langkah-langkah berikut. 1. Permutahiran daftar pemilih dilakukan berdasarkan daftar pemilih tetap DPT dari pemilu terakhir yang dicocokkan dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu DP4 yang disiapkan oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 2. KPU melakukan tugas ini bersama KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Panitia Pemungutan Suara PPS, dan juga petugas. 3. PPS dan PPK melakukan rapat pleno rekapitulasi permutahiran data pemilih secara terpisah dan berjenjang untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota. 4. KPU Kabupaten Kota menyelesaikan permutahiran data pemilih dalam waktu 3 bulan setelah DP4 diterima dan menetapkan rekapitulasi data pemilih menjadi DPT. 5.
KPU Provinsi dan KPU RI menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih di tingkat nasional. 6. KPU juga melakukan permutakhiran data pemilih melalui daftar pemilih tambahan (DPTB) dan daftar pemilih khusus (DPK). 1. Pendaftaran calon. Calon harus terdaftar dan memenuhi syarat administratif yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 2. Verifikasi dokumen. KPU memverifikasi kelengkapan dokumen dan syarat calon. 3. Penetapan calon. KPU menetapkan calon yang memenuhi syarat. Kampanye. Dari kacamata para pihak yang berkepentingan ini, kampanye ingin menampilkan satu hal yang penting, yaitu menyangkut apa dan bagaimana para peserta pemilu menawarkan program atau aktivitas atau pandangan dalam melihat berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di daerah pemilihan tersebut. Beberapa jenis kampanye. Yang pertama, digital. Kampanye ini menggunakan platform online seperti media sosial, website, email, dan iklan digital. Calon atau partai dapat melakukan promosi melalui konten yang dibuat khusus, iklan berbayar, dan interaksi langsung dengan pemilih di platform online. Yang kedua, non-digital. Ini mencakup metode tradisional seperti rapat umum, baliho, poster, pamflet, iklan televisi dan radio, serta pertemuan langsung dengan pemilih. Pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, situasi yang krusial dan perlu mendapat perhatian para penyelenggara di tingkat TPS adalah pemahaman yang detail dan komprehensif terkait dengan urutan dan tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih. Di samping itu, pemahaman yang baik juga perlu dimiliki oleh pemilih dari setiap runtutan tata cara tersebut, agar bisa dilakukan secara tertib. Untuk mencapai kondisi yang ideal tersebut, tentu KPU nasional ataupun di bawahnya dapat memastikan bahwa segala hal teknis terkait tata cara pemungutan suara dapat dimengerti dengan baik oleh seluruh petugas KPPS melalui bimbingan teknis yang komprehensif dan melibatkan seluruh petugas KPPS. Perhitungan. Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS segera mengirimkan salinan formulir C1 dan lampirannya ke KPU, kabupaten atau kota melalui PPS dan PPK. Setelah menerima formulir model C1 dan lampirannya, KPU kabupaten atau kota melakukan pemindaian dan pemasukan data salinan C1. Selanjutnya, mengirimkan ke server KPU RI untuk diumumkan di laman resmi KPU. Secara mendasar, rekapitulasi penghitungan suara dilakukan melalui dua hal, yakni secara manual dan melalui sistem penghitungan atau situng. Secara manual maksudnya adalah penghitungan berdasarkan berita acara yang dikumpulkan dari setiap level di bawahnya untuk kemudian dilihat dan dihitung secara bersamaan. Sedangkan melalui situng, KPU mendapatkan data hasil penghitungan suara yang berasal dari TPS dan diupload ke dalam sistem, dan semua orang dan pihak dengan mudah dapat melihat secara rinci hasil tersebut. Secara hukum, proses rekapitulasi suara yang disahkan dan mendapatkan legitimasi adalah melalui penghitungan manual dan berjenjang dengan keputusan yang ada di berita acara. Sengketa hasil pemilu. MK menetapkan 3 pihak yang terlibat dalam semua proses persidangan perselisihan hasil pemilu, yakni pemohon, termohon, dan pihak yang terkait. Pemohon adalah pihak yang merasa dirugikan ataupun mengalami situasi yang tidak menguntungkan dalam proses perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu oleh KPU, seperti parpol, calon, ataupun cawapres dan juga cakada. Sementara termohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan hasil penetapan hasil pemilu, yaitu KPU. Sedangkan pihak terkait adalah pihak yang juga terlibat dalam pemilu seperti koalisi, partai pendukung, Bawaslu, dan pihak lainnya. Bagi peserta pemilu, tahapan sengketa hasil pemilu ini adalah salah satu upaya terakhir yang dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan dalam tahap perhitungan dan rekapitulasi suara.
Oleh karena itu, biasanya para peserta pemilu yang memiliki perhatian terhadap perselisihan ini akan melakukan banyak hal untuk mempertahankan diri ataupun menyerang bagi yang ingin digugat. Evaluasi. Dalam tahap terakhir ini, KPU Republik Indonesia akan mengajak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota untuk mengevaluasi secara bersamaan proses pemilu yang telah berlangsung. Di samping itu, KPU juga akan meminta masukan dan pandangan pihak eksternal seperti akademisi, pegiat pemilu, peserta pemilu, ataupun media dalam melihat pelaksanaan pemilu yang sudah usai. Bagaimana? Apa sekarang kamu sudah paham? Ya, sekarang aku sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Pemilih cerdas, pilih pemimpin berkualitas, tentukan suaramu sekarang juga. Suaramu berharga, masa depan bangsa ada di tanganmu.